Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2026, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Nabi Amos adalah seorang nabi pada zaman Israel sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Amos berasal dari sebuah desa yang bernama Tekoa yang berada di wilayah Yehuda. Ia adalah seorang peternak domba. Menurut catatan Alkitab, Amos berkarya pada masa pemerintahan Raja Uzia yang memerintah di Yehuda dan Raja Yerobeam II yang memerintah di Israel. Amos diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada umatnya karena ketidakadilan sosial yang marak terjadi dalam masyarakat. Praktek-praktek bisnis yang penuh tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya, dan perampasan tanah milik orang miskin. Pada saat itu, upacara-upacara keagamaan terus berjalan, tetapi praktek kehidupan mereka penuh dengan sifat kefasikan dan kemunafikan. Korban-korban persembahan yang mahal diberikan, tetapi sesungguhnya itu adalah hasil pemerasan terhadap orang-orang miskin. Sebagai seorang peternak atau gembala yang dipilih Allah menjadi nabi, tugas Amos adalah mewartakan tanda-tanda hukuman dan bahkan tanda kesudahan bagi bangsa Israel yang akan segera datang. Amos mewartakan pengadilan yang amat keras bagi raja dan bagi umat Israel, bahwa tanah mereka akan hilang, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amos menghubungkan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya dengan kecenderungan umat itu memperkaya diri dan mengabaikan perintah Allah untuk memperhatikan kepentingan bersama. Amos juga menyampaikan kritik, peringatan dan ancaman terhadap kebiasaan hidup masyarakat yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak mengingat karya kasih Allah terhadap mereka. Dalam hal keagamaan, Amos menyampaikan kritiknya bahwa ibadah mereka tidak akan berkenan kepada Allah jika tidak didasari sikap hati yang bertobat dan iman yang hidup, serta tercermin dalam kehidupan yang adil dan benar dengan sesama. Itu sebabnya dengan tegas Amos mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, keadilan dan kebenaran berbicara tentang keadilan sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, perilaku yang sesuai dengan kebenaran. Ayat ini adalah teguran bagi bangsa Israel yang tetap beribadah, tetapi hidup munafik dan memperlakukan orang miskin dengan tidak adil. Gambaran air yang bergulung dan sungai yang selalu mengalir menggambarkan bahwa keadilan harus konsisten, mengalir terus dan tidak boleh berhenti. Saudara, ibadah bukan hanya ritual semata, sebab Allah tegas menolak ibadah ritual jika tidak disertai dengan moral dan keadilan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Seruan Amos ini juga berlaku bagi kita pada saat ini, di mana kita terpanggil untuk tetap menjadi pelaku keadilan dan kebenaran dimanapun kita berada. Jika sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, kita gagal memperjuangkan keadilan bagi sesama kita karena masalah perbedaan warna kulit,
perbedaan status ekonomi, perbedaan pilihan politik, atau kita tidak memperhatikan penderitaan saudara-saudara kita seiman, atau mungkin kita berdiam diri terhadap perilaku korupsi dan penyimpangan lainnya, maka kita patut menerima kecaman yang sama yang disampaikan oleh Amos dalam nats ini. Tuhan juga tidak ingin kita hanya sibuk dengan ibadah ritual, sibuk dengan kegiatan pembangunan fisik gereja, tetapi lupa memperhatikan jemaat yang membutuhkan pelayanan diakoni. Maka itu artinya kita gagal mewujud nyatakan ibadah ritual dalam perilaku aktual atau praktek kehidupan. Tuhan membenci setiap persembahan-persembahan, nyanyian-nyanyian, dan Tuhan tidak senang akan ibadah kita selama kita tetap beribadah tanpa mengusahakan kebenaran dan keadilan. Selama masih menghisap orang miskin, memandang rendah kepada orang tertindas, membengkokkan timbangan untuk menipu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seruan Amos hari ini mengingatkan kita bahwa tugas kita bukan hanya beribadah di gereja atau hanya memikirkan pembangunan fisik rumah ibadah, tetapi harus sejalan dengan itu, kita harus menjadikan ruang kehidupan kita menjadi ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dengan cara mewujudkan kasih kepada sesama melalui tindakan nyata dalam pelayanan. Sehingga melalui tindakan nyata kita, maka keadilan akan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Amos, supaya kami tetap Tuhan menjadi umat-Mu yang menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Bukan hanya ibadah ritual, tetapi lebih daripada itu, menjadi ibadah kami yang sejati dalam praktek kehidupan kami, dalam mempraktekkan hidup yang adil dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kuatkan kami untuk melakukan semuanya itu, untuk menjadi anak-anak-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.